Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matal iman wal islam wa hadana ila siratil mustaqim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu hadiyan ila siratihil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadiyihi wa istanna bi sunnatihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa ya jumratal muttaqina ibadallah, jamaah kajian duha Masjid As-Salam yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah karuniakan panjang umur dalam taat ibadah dan tentunya kesehatan lahir dan batin sebagai modal utama, modal awal dan modal yang paling utama untuk meningkatkan keimanan kita dan keislaman kita kepada Allah, khususnya baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Bapak Ibu sekalian, semoga kalimat syukur masih senantiasa terluncur dari lisan kita atas semua nikmat yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hambanya yang senantiasa mampu dan mau mensyukuri sekecil apapun nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Afala tuhibbu an akuna abdan syakura. Salawat dan salam kepada panutan kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita kekuatan lahir dan batin agar senantiasa bisa istiqamah menjalankan sunnah dan ajaran beliau dalam kehidupan ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah ala kulli hal, Allah pertemukan kita kembali dalam majelis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan keikhlasan niat dan ketulusan langkah, keringanan langkah Bapak Ibu semua Allah balas dengan balasan yang sebaik-baiknya di dunia dan di akhirat. Sebelum kita mulai masuk ke dalam tema kita pada kesempatan ini adalah meneguhkan kembali komitmen kita kepada Islam, atau meneguhkan kembali komitmen keislaman kita, atau yang di dalam bahasa Arab disebut dengan al-iltizam atau komitmen. Sebelumnya saya ingin tanya kepada Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, untuk menyamakan persepsi, menyamakan visi, menyamakan misi, mengetahui isi, agar tidak ada kekeliruan atau misunderstanding dalam kita memahami prinsip-prinsip dasar dalam berislam. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian mendengar ada orang yang mengatakan demikian ini, ada orang yang bicara kebenaran itu yang tahu hanya Allah. Kebenaran itu yang tahu hanya Allah. Menurut Bapak Ibu sekalian, pernyataan itu benar apa salah? Salah. Yang benar nggak tahu juga. Ya makanya kita ngajikan ya Pak ya. Kalau udah tahu semuanya kan nggak perlu ngaji. Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang itu bukan sekarang saja, dari dulu semenjak ini kita sebagai pengantar, ini pengantar studi peradaban Islam. Bagaimana pergolakan di dalam dunia pemikiran Islam itu. Semenjak mereka kalah
dalam perang salib yang pertama, mereka merubah strategi mereka penuh. Mereka adalah orang-orang yang fobia terhadap Islam. Orang-orang yang fobia atau yang tidak suka terhadap Islam itu tidak hanya non-muslim, tetapi juga banyak di antaranya orang-orang Islam yang berstatus muspir. Muspir itu istilah, kepanjangannya adalah muslim tapi kafir. Jadi ada orang-orang Islam yang secara lahiriahnya Islam tetapi hakikatnya adalah kafir. Nah, bagaimana strategi mereka? Strategi mereka itu hari ini dikenal dengan pemikiran relativisme namanya. Relativisme itu adalah pemahaman yang menganggap segala sesuatu itu enggak ada yang mutlak. Semuanya relatif. Sampai pada kebenaran itu pun relatif. Maka kata-kata kebenaran hanya Allah yang tahu itu dijadikan alat untuk membungkam daya kritis umat Islam. Ketika banyak terjadi penyesatan, banyak terjadi pemutarbalikan fakta, perusakan terhadap ajaran Islam, kita bicara tentang kebenaran agama ini, dia langsung move dengan satu kata, Anda jangan sok tahu. Karena yang tahu kebenaran itu hanyalah Allah. Itu kan menurut Anda. Boleh-boleh saja kalau Anda punya tafsiran begitu. Dan kita pun boleh punya penafsiran begini. Jadi kata-kata yang mengatakan kebenaran yang tahu hanya Allah itu bentuk pernyataan yang menghina Allah, menghina Rasulullah, dan juga menghina para ulama. Kenapa dikatakan menghina Allah kalau kebenaran itu yang tahu hanya Allah? Kenapa Allah mengutus para nabi dan rasulnya? Untuk apa diutus para nabi dan rasulnya membawa risalah agar disampaikan kepada manusia? Kenapa Allah menurunkan Adam dan Hawa dari surga? Kenapa Allah tidak membiarkan Adam dan Hawa beranak pinak di surga? Agar manusia tidak melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah ini. Itu semua bentuk pengecualian-pengecualian untuk mematahkan argumen yang mengatakan kebenaran itu yang tahu hanya Allah. Itu adalah pernyataan yang salah. Dan itu dijadikan senjata. Jadi kalau nanti Bapak bicara agama di mana-mana di kick dengan kata-kata itu. Nah, ini namanya kalimat-kalimat yang indah namun penuh tipu daya. Kalimat-kalimat indah yang penuh tipu daya. Ini namanya talbisul iblis begini. Jadi seakan-akan indah, bagus, tetapi tujuannya adalah untuk merusak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira kalau Bapak Ibu sekalian ini sedang ujian sekarang. Mata pelajarannya sejarah. Soal yang pertama, pilihan berganda, bunyinya manusia merupakan keturunan titik-titik. A. Monyet, B. Nabi Adam. Bapak Ibu pilih mana? Cius. Udah namanya mata pelajaran sejarah. Mata pelajaran sejarah. Soal pertama, manusia merupakan keturunan titik-titik. A. Monyet, B. Nabi Adam. Pilih mana? Sejarah, bukan pelajaran agama Islam ini. Keturunan mana? Wah, monyetnya jangan kesayang lihat. Keturunan mana, Bu? A. Monyet, B. Nabi Adam. Dilematis ya. Kalau dalam pelajaran sejarah itu manusia itu keturunan kenceng. Kalau dalam pelajaran sejarah semenjak dulu kita pelajari bahwasanya manusia itu berdasarkan teori evolusi Darwin adalah keturunan ekor panjang. Itu kesimpulannya.
secara teori, dan itu hampir dibenarkan oleh semua penduduk bumi ini. Maka muncullah istilah-istilah Meganthropus erectus, Meganthropus solensis, dan seterusnya. Apa pesan yang ingin kita sampaikan Bapak Ibu sekalian? Satu sisi kita menghadapi kondisi yang sangat dilematis. Di satu sisi kita harus berpegang teguh kepada kebenaran agama, bahwa manusia ini ahsanu taqwim, keturunan yang mulia dari manusia yang mulia Adam alaihi salam. Tetapi pada sisi yang lain kita dihadapkan kepada sebuah realita yang bertentangan dengan kebenaran agama kita. Inilah ibarat memegang kebenaran agama seperti menggenggam bara, kata Rasulullah. Dilepas bahaya, digenggam terus juga berbahaya. Itu satu sisi. Sisi yang kedua, ada distorsi sejarah, ada perusakan sejarah yang dilakukan secara sistematis di Indonesia ini. Khususnya, salah satu contohnya, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, selalu yang diagung-agungkan dalam pelajaran sejarah itu adalah kerajaan Majapahit. Dengan patihnya Gajah Mada yang mampu menyatukan Nusantara, kan demikian. Sumpah Palapa terkenalnya. Padahal faktanya Bapak Ibu sekalian, yang menyatukan Indonesia ini bukan patih Gajah Mada. Yang menyatukan Indonesia ini adalah para sultan-sultan kerajaan Islam. Mulai dari Aceh sampai Papua. Kerajaan Raja Ampat gitu. Kalau kesultanan-kesultanan itu tidak melepaskan kepemilikannya terhadap kerajaan-kerajaan yang dia pimpin, maka nggak akan ada cerita negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tapi yang dikenal itu adalah patih Gajah Mada dari kerajaan Majapahit. Banyak sejarah yang di dalam kehidupan ini ternyata sudah dijauhkan dari nilai-nilai Islam. Seperti para pahlawan yang tadinya berhijab, hijabnya dibuka. Apa sih hebatnya Raden Ajeng Kartini itu dibandingkan Cut Mutia, dibandingkan Cut Nyadin dan sebangsanya pada zamannya? Nggak ada apa-apanya. Kenapa itu yang dijadikan sebagai lambang tentang emansipasi wanita? Nah, inilah sejarah-sejarah Islam yang coba untuk dipinggirkan dan dirusak agar anak cucu kita kelak tidak memahami sejarah negaranya, bahwa Indonesia ini adalah negara yang berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia ini dan memiliki akar sejarah keislaman yang sangat panjang. Maka dia tadinya satu kesatuan Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, kemudian Filipina, Singapura, dan seterusnya yang disebut dengan wilayah Melayu. Semenjak masa Khilafah Turki Utsmani, bahkan semenjak masa sebagian ulama pakar sejarah mengatakan semenjak masa Utsman bin Affan, utusan khalifah itu sudah sampai di bumi Melayu atau bumi Nusantara ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi kita pilih mana, tetap konsisten milih Nabi Adam ya, bukan keturunan yang itu ya. Kemudian pertanyaan ketiga Bapak Ibu sekalian, tadi udah dua, ini pertanyaan yang ketiga. Kita harus membedakan, ini pernyataannya, kita harus membedakan Islam dan pemahaman keislaman. Islam itu adalah agama wahyu yang pasti benar, kalau pemahaman keislaman adalah produk manusia yang bisa salah, bisa benar. Menurut Bapak Ibu sekalian, pernyataan ini benar apa salah? Kita harus membedakan Islam dan pemahaman keislaman. Benar apa salah? Ini juga agak dilematis ini. Jadi ada Islam, ada pemahaman Islam, atau ada Al-Quran, ada tafsir Al-Quran. Jadi kita harus membedakan antara Quran dan tafsir Al-Quran. Benar apa salah?
Salah, benar, salah. Kita harus membedakan Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Benar apa salah? Salah apa benar? Benar. Mana yang duluan diucapkan. Ini memang kajiannya, saya sengaja konsennya memang di situ Bapak Ibu sekalian. Nanti yang lain biar diisi ustaz-ustaz kita yang lain. Saya cuma ingin membentengi kita, sedikit membentengi kita dari virus-virus pemikiran yang masuk dari luar. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu nanti lihat ada buku judulnya, judul buku itu Asbabu Inkhitatil Muslimin, Maza Khasiral Alam Min Inkhitatil Muslimin. Jadi itu buku itu terkenal sekali, sudah diterjemahkan sampai 17 bahasa di dunia. Yang mengarang itu Profesor Dr. Ali An-Nadwi, ulama besar Islam abad ini, aslinya dari India. Maza khasiral alam min inkhatatil muslimin. Itu di halaman ke-23 ada seorang orientalis besar dunia namanya Samuel Martinus Jemer namanya. Itu pada tahun 1976 di Yerusalem di hadapan ribuan misionaris. Beliau itu menyampaikan, dia menyampaikan satu kata-kata yang menjadi panduan mereka dalam berhadapan dengan umat Islam. Apa yang dia katakan pada saat itu? Tugas Anda bukan bagaimana memurtadkan umat Islam dari agamanya, tapi tugas Anda bagaimana merusak dan merubah pola pikir umat Islam agar kelak lahir generasi umat Islam yang benci dan memusuhi agamanya. Jadi yang mereka butuhkan itu Bapak Ibu, anak-anaknya kalau Bapak Ibu insya Allah semuanya husnul khatimah. Yang menjadi problem kita masing-masing adalah bagaimana anak cucu yang kita tinggalkan kelak. Jadi yang mereka targetkan itu bukan bagaimana anak cucu kita kelak itu pindah agama, bukan. Udah enggak zamannya. Tetap saja anak cucu kita kelak beragama Islam, tetapi pola pikirnya sudah rusak, akhirnya dia memusuhi dan membenci agamanya sendiri. Agamanya Islam, tetapi memusuhi Islam. Mengkritik Islam terus kerjanya. Ada nggak yang begitu sekarang? Banyak atau banyak? Gitu ya. Ada Profesor Doktor Cendikiawan Muslim. Cendikiawan, kalau cendikiawan berarti di awang-awang. Kerjaannya nyari benang merah Al-Quran. Benang merah mulu yang dicariin. Nyari ayat, nyari surat, gitu. Nyari benang merah. Ada lagi, kok bisa disebut cendikiawan Muslim ya Bapak Ibu sekalian? Cendikiawan itu kan ulama ya. Ulama itu warasatul anbiya, pewaris para. Salah satu karakter ulama yang paling harus mendasar itu adalah innama yahsallahu min ibadihi. Jadi rasa takutnya kepada Allah itu tinggi. Itu salah satu ciri khas. Karakter utama dari ulama itu harus takut kepada Allah. Ya kalau kerjanya ngeritik agamanya terus, menyerang agamanya terus, berarti itu nggak takut sama Allah. Nggak pantas disebut cendikiawan. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang mereka butuhkan itu adalah generasi-generasi yang mereka sedang siapkan adalah generasi-generasi yang benci dan memusuhi agamanya. Baik dari kalangan akademis, masyarakat biasa, dan seterusnya. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, jadi tafsir dengan Al-Quran itu nggak boleh dipisah. Jadi nggak ada istilah ini Al-Quran, ini tafsir Al-Quran, itu nggak boleh. Kalau antara Quran dan tafsir Al-Quran itu dipisah, maka nanti akan muncul kalimat turunannya. Setiap orang berhak menafsirkan Al-Quran.
Oh saya nggak salah dong, ini kan tafsiran saya, Al-Quran ini penafsiran saya. Namanya penafsiran bisa salah, bisa benar, bebas. Nggak boleh. Tidak semua orang bebas menafsirkan Al-Quran. Yang boleh menafsirkan Al-Quran itu hanya mereka yang memiliki kemampuan, memiliki kapasitas untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Dan kebenaran tafsir Al-Quran yang sesuai kaidah dalam agama kita, nilai kebenarannya sama dengan kebenaran Al-Quran itu. Maka tafsir Al-Quran dengan Al-Quran nggak bisa dipisahkan. Kalau sampai dipisahkan, nanti akan muncul manusia-manusia yang bebas menafsirkan Al-Quran itu semaunya. Nah inilah Bapak Ibu sekalian untuk menyamakan persepsi kita. Untuk masuk ke tema kita akan masuk bab yang pertama. Bab yang pertama itu adalah kaifa asbahal muslimun al-yaum. Bagaimana kondisi kekinian umat Islam. Itulah bab pertama dari tema kita, meneguhkan komitmen keislaman kita. Yang pertama, kaifa asbahal muslimun al-yaum. Kondisi kekinian umat Islam. Nanti di belakang, di terakhir nanti akan saya sampaikan referensi kajian kita pada kajian duha ini. Kaifa asbahal muslimun al-yaum, bagaimana kondisi kekinian umat Islam. Yang pertama, al-ightiyal bil hawiyah al-islamiyah. Bahwasanya umat Islam hari ini mayoritas sudah kehilangan identitas keislamannya. Kehilangan identitas keislamannya. Apa indikatornya? Yang pertama, umat Islam sekarang sulit untuk mencari figur dalam kehidupan. Jadi sudah sulit untuk mencari figur. Karena pelajaran agama di sekolah itu dibatasi. Jadi untuk mengenal figur sahabat, figur Rasulullah itu sudah sulit. Ada anak-anak yang ditanya, nak kenal nggak sama Abu Bakar? Dia malah balik nanya, Abu Bakar pak, itu rumahnya yang sebelah mana pak? Abu Bakar rumahnya sebelah mana? Jadi anak-anak kita sekarang sudah kehilangan figur dalam kehidupannya. Ditambah lagi kondisi rumah tangga, orang tua, ibu dan bapaknya yang seharusnya menjadi tauladan dalam kehidupannya, justru malah sebaliknya. Orang tua sekarang sudah banyak yang berubah profesi dari jadi orang tua menjadi calo akhirat. Jadi calo itu nyari penumpang, biasanya adanya di terminal, nyari penumpang, dapat penumpang, penumpangnya pergi, berangkat, dia nggak ikut, itu namanya calo. Nyari. Dan sekarang orang tua banyak yang jadi calo. Anaknya disuruh ngaji, anaknya disuruh nutup aurat, anaknya disuruh sholat, tapi dia enggak. Itu namanya calo akhirat namanya. Nyaloin orang mau masuk surga, dia mah enggak. Ya. Jadi anaknya disuruh sholat, ngaji, nutup aurat lu. Kamu itu udah gadis, masih enggak pakai hijab. Ya, orang tuanya kemana-mana enggak pakai. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kehilangan figur. Ya, kita juga secara luas umat Islam sekarang itu bingung melihat para tokoh-tokoh agama kita. Para ulama-ulama kita kadang kita bingung. Hari ini dele, besok tempe. Jadi berubah-berubah. Maka dulu ada istilah umat ditinggal ulama dulu itu. Sekarang kebalikannya, ulama ditinggal umatnya. Mau 1000 kali ngeluarkan fatwa setiap hari ya, belum tentu semuanya mau mendengarkan. Jadi kita kehilangan figur. Ini yang kekalahan kita dari Syiah itu begini. Ya, kita ini umat Islam kalah dengan Syiah itu begini. Umat Islam itu sulit menemukan figur, sementara Syiah itu selalu menyiapkan figur. Maka ada istilah pimpinan tertinggi Ayatullah itu disiapkan mulai dari semenjak lahir. Sehingga mereka punya kiblat. Nah, kebingungan mencari figur dalam kehidupan ini membuat anak-anak kita mencari figur di luar yang ditetapkan oleh agama kita. Akhirnya yang dijadikan figur, artis yang dijadikan selebriti, bangga. Sampai mau mati-matian teriak-teriak kalau artis luar negeri datang.
Padahal ada orang yang berani mengorbankan hidupnya untuk dia. Nabi Muhammad nggak sampai sedemikian dia mengekspresikan cintanya kepada Rasulullah. Nggak usah terlalu jauh lah Nabi Muhammad. Orang tuanya saja belum tentu dia hormati demikian. Tapi kalau artis sampai histeris teriak luar biasa. Ini penyakit bagi anak-anak kita Bapak Ibu sekalian. Jadi kondisi umat Islam yang pertama hari ini adalah al-irtiyal bil hawiyah al-islamiyah, mulai kehilangan identitas keislaman, indikatornya tidak menemukan figur dalam kehidupan ini. Yang kedua, bagaimana kondisi umat Islam hari ini Bapak Ibu sekalian, al-iftirak, perpecahan. Itulah yang terjadi. Apa yang mengakibatkan munculnya perpecahan di tengah umat Islam? Faktor utama penyebab perpecahan di tubuh umat Islam adalah al-jahalah bidinihim. Tidak mengerti agamanya. Itu yang buat umat Islam jadi pecah. Kalau perbedaan yang ada di tengah-tengah umat Islam disikapi dengan ilmu, maka tidak akan ada perpecahan. Tapi ketika disikapi dengan ego dan emosi, maka itulah yang menyebabkan perpecahan itu muncul. Enggak kuat dia beda sama orang lain. Setiap beda pasti pecah. Itulah yang terjadi hari ini. Padahal kalau kita pahami, perbedaan itu merupakan sunnatullah. Sebab memang Allah menciptakan kehidupan ini dengan perbedaan yang ada, berbagai macam latar belakang. Maka Bapak Ibu sekalian, untuk meminimalisir perpecahan di tengah umat Islam, kata kuncinya adalah tafaqquh fiddin. Memahami dan mengerti agamanya dengan baik. Insya Allah tidak akan ada perpecahan itu lagi. Ini dengan catatan bukan pada masalah-masalah yang prinsip loh ya. Kalau sudah berhadapan dengan Syiah, Ahmadiyah, Ingkarus Sunnah, Bahai, Jahmiyah, Qadariyah, kemudian Jabariyah, Khawarij, Syiah, itu bukan perbedaan. Tapi itu penyimpangan. Berbeda dengan perbedaan. Al-iftirak ya, sama al-inhirab. Itu udah beda, Pak. Perbedaan dengan penyimpangan itu berbeda. Jadi kalau sudah dihadapkan kepada al-mazahib al-haddamah fil Islam, ya, aliran-aliran yang menghancurkan Islam itu tidak dihadapi dengan al-iftirak lagi istilahnya, tetapi sudah al-inhirab, penyimpangan. Jadi perpecahan yang ada di dalam tubuh umat Islam hari ini penyebab utamanya, kata Syekh bin Baz dalam kitab beliau Asbabu Du'fil Muslimina Amama Aduwihim wal Ilazu Minha. Penyebabnya adalah al-jahalah bidinihim, bodoh atau tidak mengerti agamanya. Jawabannya tafaqquh fiddin, harus mengerti betul agamanya. Bagaimana agar tafaqquh fiddin ini menjadi efektif dalam meminimalisir perpecahan? Ya, belajar prinsip dalam Islam harus berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Punya ilmu dikelola jadi amal, semua amal yang dilakukan harus berdasarkan ilmu. Ini kondisi kedua dari umat Islam hari ini, al-iftirak, perpecahan atau perbedaan yang muncul akibat ketidakpahaman terhadap agama. Nah, kalau kita melihat dalam hierarki menuntut ilmu atau ilmu Bapak Ibu sekalian, yang pertama harus kita mantapkan dan kita perkuat adalah akidah dulu. Itu yang harus mantap. Karena kalau sudah bicara akidah, tidak ada perbedaan pendapat. Kalau sudah bicara akidah, bicara tauhid, tidak boleh ada perbedaan pendapat. Jadi dalam tahapan-tahapannya yang harus ditanamkan pertama akidah dulu. Kalau udah Tuhan itu satu, nggak boleh ada yang yakin kalau Tuhan itu ada dua. Dan nggak boleh ditawar, gimana kalau tiga?
4 ke 5, nggak boleh. Kalau ada yang mengatakan Tuhan itu ada 2, jelas sesat. Dah itu. Nabi Muhammad itu bukan nabi yang terakhir. Karena kata-kata khatamun nabiyyin itu bukan berarti penutup para nabi, tetapi cap atau cincin, mendapatkan cincin para nabi, itu berarti sesat. Jadi kalau kita sudah masuk kepada akidah tauhid, tidak boleh ada perbedaan pendapat. Ini dulu yang kita masukkan kepada anak-anak kita semuanya. Kalau akidahnya sudah mantap, kita baru masuk nanti syariatnya. Karena syariat yang baik itu harus ditopang dengan akidah yang kuat. Ini saling mendukung. Ini sama dengan istilah iman Islam, akidah syariat. Iman Islam. Saling mendukung. Iman saja tidak cukup tanpa Islam, Islam saja tanpa iman tidak cukup. Iman itu pengakuan, Islam itu pembuktian. Jadi kalau ada yang hanya beriman tidak berislam, itu ngaku-ngaku nggak ada bukti. Mau ngaku jadi presiden silahkan. Buktinya ada nggak sampean presiden? Nggak ada. Ada yang hanya berislam tapi tidak beriman, itu namanya punya bukti tapi nggak diakui. Orang kafir yang mengerjakan pekerjaan yang baik. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, amaluhum kassarab, percuma, nggak ada maknanya di hadapan Allah. Nah, pemisahan dikotomi antara iman Islam ini dipisah-pisah, maka muncullah istilah-istilah yang menyesatkan. Ya, orang kafir tapi Islami, ada nggak ya? Hah? Kafir tapi Islami ada nggak? Ada di Indonesia. Ada. Hanya di Indonesia istilah itu ada. Orang kafir tapi Islami. Bahkan yang lebih parah, dia kafir tapi lebih Islami daripada Anda yang Islam. Luar biasa. Jadi iman Islam itu nggak bisa dipisah. Maka dalam ayat-ayat Al-Quran pun ketika Allah perintahkan kita beriman, pasti diikuti kata-kata wa amilus salihat. Innalladzina amanu wa amilus salihat. Amanu dengan wa amilus salihat itu selalu gandeng, Pak. Itulah iman Islam itu. Jadi beriman saja nggak cukup. Apalagi syahadatnya cuma pas akad nikah tok gitu. Kelar urusan. Jadi Bapak Ibu sekalian, iman Islam itu nggak bisa dipisah. Ada orang beriman tetapi kehidupannya tidak menjalankan syariat Islam juga percuma. Maka antara akidah syariat itu harus saling menopang. Akidah yang kuat harus menjelma menjadi syariat yang baik. Syariat yang baik itu akan menopang akidah yang kuat. Nah, perpaduan akidah yang kuat dan syariah yang baik inilah yang akan melahirkan akhlak. Itulah buahnya. Jadi kalau tauhidnya bagus, ibadahnya bagus, nanti akan tercermin dalam akhlaknya dalam kehidupan ini. Ngaji rajin, sholat rajin, insya Allah ngomongin orang pun pasti nggak rajin itu. Karena tanha anil fahsai wal munkar. Tapi kalau sholat rajin, ngaji rajin, tapi ngomongin orang masih rajin, itu yang salah mana, Bu? Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah akidah syariat akhlak, iman, Islam, ihsan. Jadi semuanya puncaknya nanti akan terlihat di dalam akhlak. Maka sampai Rasulullah ditasbihkan, diutus liutammima makarimal akhlak. Jadi itu nanti akan membantah tuduhan orientalis, orang-orang yang tidak suka terhadap Islam, bahwa Islam itu ditegakkan di atas pedang. Salah. 90% keberhasilan dakwah Rasulullah diakui oleh para pakar sejarah, 90% karena akhlaknya Rasulullah, bukan karena perang. Karena Rasulullah sendiri di dalam berperang masih memakai akhlak. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, kondisi ketiga dari umat Islam tadi, al-ibtirak gitu. Jangan sampai kita kena
penyakit yang satu ini. Ini penyakit yang terus dihembus-hembuskan oleh musuh-musuh Islam. Jangan mau dipecah belah. Ya, jangan mau dipecah belah kita umat Islam ini hanya karena permasalahan-permasalahan yang tidak prinsip. Kita sikapi perbedaan itu dengan ilmu. Dengan artian bukan berarti kemungkaran itu kita biarkan, tidak. Tetapi cara kita, metode kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang belum tercerahkan oleh sunnah itu, interaksinya yang harus kita perbaiki. Insya Allah niatnya semua baik, ingin memperbaiki saudara-saudaranya, tapi terkadang problemnya di lapangan, at-tariqatu ahammu minal maddah itu sudah jadi kaedah. Cara itu lebih penting daripada isi. Niat yang baik, tujuan yang baik, kalau disampaikan dengan cara-cara yang tidak baik, hasilnya jadi nggak baik, Pak. Ini yang jadi masalah kadang-kadang. Makanya pendekatannya harus dirubah. Jangan lagi pendekatan emosi, jangan lagi pendekatan ego, tetapi sudah pendekatan keilmuan. Dan ternyata terbukti kalau saudara-saudara kita itu didekati dengan ilmu. Ya, karena memang sekarang masyarakat kita itu kenapa banyak memusuhi agamanya, sunnah, karena dia nggak paham. Dan kaidah mengatakan an-nasu a'daun ala ma jahilu. Manusia itu pasti memusuhi sesuatu yang dia nggak paham, Pak. Pasti itu. Asing masalahnya dia rasa. Tapi kalau dijelaskan dengan ilmu, mereka akan paham. Maka Bapak Ibu sekalian, munculnya banyak amaliyah di dalam kehidupan umat Islam itulah yang merusak tauhid dan syariat itu sebenarnya. Dan itu memang sudah menjadi misinya orientalis sejak zamannya Snokhout dimasukkan itu. Coba Bapak Ibu baca buku Jaringan Ulama Nusantara itu. Memang sengaja disuntikkan itu. Sehingga umat Islam itu terlena dengan ibadah-ibadah, ritual-ritual yang sudah dia anggap beyond of syariat. Yakin masuk surga sudah kan. Pokoknya kalau udah begini pasti masuk surga. Keyakinannya udah demikian. Nah inilah Bapak Ibu sekalian. Nah setelah bab yang pertama kaifa asbahal muslimun al-yaum kita pahami secara singkat. Sekarang kita masuk bagaimana solusi. Ya, bagaimana solusi dari berbagai macam kondisi kekinian yang tidak baik di dalam atau di tengah-tengah umat Islam. Rujukannya adalah surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 122 sampai dengan 124. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Para ulama tafsir menafsirkan ayat ini dengan kesimpulan 3 komitmen utama yang harus kembali kita review, kita lihat dan kita pegang teguh dalam kehidupan ini. Karena harga diri kita ada di sini, di 3 komitmen ini. Kemuliaan, kerendahan kita di hadapan Allah ada pada 3 komitmen utama ini. Yang pertama, jadilah bagian dari Islam. Jadilah bagian dari Islam. Apa yang dimaksud dengan jadilah bagian dari Islam? Setiap individu kita yang hadir hari ini dalam kajian ini, sekembalinya dari kajian ini nanti harus siap menjadi etalase bagi Islam. Harus siap memikul tanggung jawab. Memikul tanggung jawab menghadirkan Islam yang hidup di tengah masyarakat. Kalau Islam itu mengajarkan disiplin, maka jadilah pribadi-pribadi yang disiplin. Kalau Islam itu mengajarkan ketegasan, maka bersikap tegaslah dalam hidup ini. Bagaimana Islam mengajarkan, maka demikianlah kita berbuat dalam kehidupan ini. Menjadi etalase bagi Islam itu. Sebab Bapak Ibu sekalian, banyak kesalahpahaman terhadap Islam hari ini. Karena mereka melihat dan mendefinisikan Islam itu dari perbuatan umat
Islam itu. Yang buang sampah cuma satu orang, yang dituduh Islam jorok. Yang korupsi cuma satu orang, yang dituduh Islam itu mengajarkan korupsi. Yang jadi teroris itu cuma satu orang, tapi nanti yang dituduh Islam itu mengajarkan teror dan sebagainya. Nah, ketidakmampuan umat Islam menerjemahkan ajaran agamanya dalam kehidupan. Grand Syekh Al-Azhar Mahmud Saltud almarhum itu pernah mengeluarkan satu pernyataan, sehebat apapun makar orang kafir, sehebat apapun fitnah yang ditujukan kepada umat Islam, tidak akan pernah mampu menghancurkan Islam itu. Tapi Islam itu akan hancur jika perilaku umat Islam tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Jadi orang tinggal bilang, oh Islam itu begitu toh. Bapak Ibu tahu, tahun baru kemarin, buka lagi, nanti dibuktikan saja di websitenya Dinas Kebersihan dan Pertamanan DKI. Bapak Ibu tahu sampah tahun baru kemarin berapa banyaknya? 225 ton. 80% dari sampah 225 ton itu 80%, mohon maaf beribu maaf. Yang pertama kondom, yang ketiga celana dalam perempuan, dan yang ketiga bekas kembang api. 80% dari 225 ton sampah tahun baru. Mantap. Berapa triliun habis itu. Ada nggak anaknya perempuan, cucu perempuannya yang keluar kemarin waktu tahun baru? Ada nggak? Katangan. Ada yang mau ngaku nggak? Ayo. Yang ikut tahun baruan kemarin siapa? Angkat kaki dari sini. Oh ya, angkat tangan maksudnya. Kafir masalahnya, Pak. 3 kali murtad tahun baru itu. Yang pertama dari Islam pindah Yahudi, niup trompet dia. Yang kedua pindah Majusi, nyalain kembang api, nyalain api barbeque. Yang ketiga pindah jadi Nasrani, nyanyi-nyanyian, ngitung waktu. 10, 9, 8, ngapain dihitung? Uang kerjaan. 3 kali murtad tuh yang ikut-ikutan tahun baru tuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadilah bagian dari Islam, itu komitmen pertama. Ya, kita harus bisa menjadi pembuktian dari ajaran Islam itu. Jangan malah justru bertentangan. Ya, jangan malu untuk menyematkan identitas-identitas keislaman. Padahal Islam itu yang mengajarkan kebersihan. Maka dulu sampai Grand Syekh Al-Azhar Said Tantawi itu ketika datang ke Indonesia kan bilang, Ra'aitul Islam fi Uruba. Jadi beliau melihat, saya melihat Islam itu dalam tanda kutip ya. Walaupun nanti itu masih debatable. Seakan-akan Islam itu sekarang ada di Eropa, di Amerika gitu. Kenapa sampai beliau mengatakan demikian? Karena memang mereka menjalankan prinsip-prinsip ajaran Islam itu dijalankan di sana gitu. Sehingga mereka mencapai kemajuan dalam peradaban gitu. Maka kalau kita membaca bukunya Syekh Shakib Arsalan yang judulnya Limadza ta'akhkharal muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam itu terbelakang, yang lain maju? Jawabannya cuma satu, li'anna a'maluna a'maluhum wa a'maluhum a'maluna. Perbuatan kita, pekerjaan kita dikerjakan oleh mereka. Pekerjaan mereka dikerjakan oleh kita. Ya. Yang membuat smartphone itu anaknya mah nggak boleh pakai smartphone, Pak. Dia cuma ngasih racun saja ke kita. Ya, dia buat hal-hal yang sifatnya membuat umat ini terlena, dia sendiri enggak. Makanya kadang-kadang anak-anak kita itu lebih barat daripada orang barat gitu. Peradaban mereka justru kita yang mengerjakan, peradaban kita mereka yang melakukan. Maka mereka bisa tembus sampai luar angkasa. Dia pakai Al-Quran, ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawat ila akhiril ayah gitu. Nah, kita umat Islam enggak sampai ke situ. Jadi Al-Quran kita mereka yang pakai. Kita yang punya Al-Quran, tapi mereka yang pakai. Maka ada sesuatu yang hilang dari kehidupan umat Islam.
Apa itu? Hikmah. Rebut kembali semua itu. Maka kita akan menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Menjadi umat yang pantas untuk ditampilkan memimpin peradaban manusia di atas muka bumi ini. Dan insya Allah itu kejayaan itu akan dimulai dari assalam. Amin. Kader-kadernya semua yang ada dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan. Islam itu tidak punya Islam A, B, C, D, E, K, H, I, J, K, L, M, enggak kenal. Islam itu satu. Jadi melihat dari satu menjadi banyak, bukan banyak menjadi satu. Islam itu satu, enggak ada Islam A, B, C gitu. Yang ada adalah Islam. Jadi jangan lagi mau di kotak-kotakkan yang demikian. Prinsip kita, siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, selama tujuan kita sama, rujukan kita sama, Al-Quran, Sunnah, kita saudara. Gak ada berdasarkan latar belakang organisasi. Udah ketinggalan zaman itu. Udah enggak zamannya. Jadi itu yang pertama, jadilah bagian dari Islam. Yang kedua, jadilah bagian dari umat Islam. Bapak Ibu sekalian, semua kita ini bersaudara. 1,7 miliar umat Islam di dunia ini hari ini harus mampu menjadi satu kesatuan. Itu di luar Syiah loh ya. Di luar yang lain-lain itu. Ya, harus menjadi satu kesatuan. Masalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasad idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasad bil humma was sahar. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Jadi kata Rasulullah, seperti satu tubuh, satu anggota sakit, semua harus ikut merasakan sakit. Dimanapun saudara kita ditindas, kita harus bangkit untuk membantu. Tidak bisa membantu dalam bentuk materi, tenaga, hadirkan mereka di dalam doa-doa kita kepada Allah. Yang di Syria saudara kita, yang di Yaman saudara kita, yang di Afghanistan, di Rohingya, semua saudara kita. Seluruh umat Islam itu satu tubuh. Innamal mu'minuna ikhwatun. Konsekuensi menjadi bagian dari umat Islam, ingat, walaupun kita belum mampu bersatu, tapi jangan pernah lupa, kita adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau yang namanya bersaudara, saling mengingatkan, saling memperbaiki, saling memaafkan. Jangan saling mencaci, jangan saling menghina. Tinggalkan cara-cara iblis yang demikian itu. Ya, ketika melihat ada saudara kita yang berbeda, pahami perbedaan itu dengan rumus 5M. Yang pertama, menyadari. Perbedaan itu pasti ada memang. Setelah menyadari, memahami. Setelah memahami, memaklumi. Setelah memaklumi, memaafkan. Habis itu M yang kelima, memperbaiki. Jangan lupa untuk memperbaiki dengan cara-cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi jadilah bagian dari umat Islam. Menembus batas teritorial negara. Menembus latar belakang suku, ras, adat, bahasa, budaya. Semua kita adalah satu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Tapi yang Syiah, yang Bahai, yang Jahmiyah, yang itu enggak masuk gitu. Syiah saudara enggak? Iya, saudara. Sesama ciptaan Allah. Kalau saudara seagama enggak. Ya, gimana cara menghadapi orang Syiah yang paling efektif? Jangan berdebat dengan orang Syiah, jangan ngatain orang Syiah sesat. Percuma. Udah jelas-jelas sesat masih dikatain sesat. Nggak ada gunanya. Dokter pasiennya udah meninggal. Ngomel-ngomel sama pasiennya. Dokter sedeng. Nuh, mampus kan? Matikan lu. Nggak ada gunanya. Maka jangan ngatain orang Syiah itu sesat. Karena dia memang sudah sesat. Caranya pelajari Syiah itu, sampaikan kepada keluarga, tetangga, dan saudara kita, agar jangan sampai terkena doktrinnya Syiah.
Itulah cara menghadapi Syiah yang paling efektif. Mau ngajak orang Syiah debat percuma. Karena udah beda prinsip, Pak. Mau diajak sehebat apapun debat, nggak ada gunanya. Jadi nggak perlu ada takrib baina Sunni wa Syi'i, itu nggak perlu. Apa yang mau didekatkan udah jelas-jelas berbeda. Dua hal yang sudah memiliki substansi, esensi berbeda, itu nggak boleh dibanding-bandingkan. Maka jurusan perbandingan agama di UIN itu, di IAIN dulu, itu nggak benar itu. Maksud ada perbandingan agama, nggak usah dibanding-bandingin. Islam udah jelas, Kristen udah jelas, nggak usah dibanding-bandingin, jalan aja masing-masing. Jadi Bapak Ibu jadilah bagian dari umat Islam, konsekuensinya sadari kita bersaudara walaupun belum kita mampu bersatu. Yang ketiga, jadilah bagian dari dakwah dan perjuangan Islam. Jadilah bagian dari dakwah dan perjuangan Islam. Bagaimana kita mengaktualisasikan prinsip yang ketiga ini menjadi bagian dari dakwah dan perjuangan Islam? Ittaqullah mastata'tum. Berbuatlah, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing hari ini. Kalau Bapak dianugerahi amanah sebagai RT, maka jadilah RT yang muslim, RW yang muslim, lurah yang muslim, pejabat tapi muslim, aparat tapi muslim, pebisnis tapi muslim. Jangan dibalik. Saya muslim, tapi kan saya RT. Belagu amat RT aja begitu. Saya muslim, tapi kan saya lurah. Lurah masih kalah sama Fir'aun. Ya. Saya muslim, tapi kan saya pejabat. Anda mau pejabat mau enggak di hadapan Allah sama. Anda telat masuk assalam, dapatnya sop belakang. Memang ente mau pejabat harus sop yang pertama, enggak ada pengecualian. Jadi jadilah bagian dari dakwah dan perjuangan Islam ini. Apapun kapasitas kita, siapapun kita, apapun kita hari ini, berjuanglah untuk agama Allah ini. Bukan saatnya lagi kita jadi penonton, bukan lagi saatnya kita jadi komentator, bukan lagi saatnya kita jadi pengamat. Berbuatlah sekecil apapun yang bisa kita perbuat untuk kemuliaan agama Allah ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Enggak ada, adanya satu. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan pemahaman torikot atau tawassul? Torikot menyimpang. Bila menyimpang, apakah masih tetap dihukumi zahirnya muslim karena masih sholat atau sudah bisa dikatakan keluar dari Islam? Torikot, tarekat ya. Tarekat itu masuknya dari tasawuf. Tarekat itu, torikot itu artinya jalan. Tarekat itu macam-macam di Indonesia ini. Ya. Organisasinya namanya Thariqat Mu'tabarah An-Nahdiyah. Ketuanya itu Habib Lutfi Pekalongan ini. Banyak tarekat, ada berapa? Puluhan tarekat di situ. Ada Tijaniyah, ada Sijiliyah. Yang paling mantap itu di Banten. Kalau Bapak Ibu lihat, kalau dia udah zikir, dia kalau udah zikir itu bahasanya yang diucapkan itu bukan lagi la ilaha illallah, tapi hu. Wah, mantap. Saya tanya, Mas, zikirnya hu, artinya apa sih? Oh, sampean ilmunya belum nyampe kan. Mantap. Saya bilang, yang jelaskan saya udah nyampe sini. Ilmu saya belum nyampe, jelasin dong. Gitu. Sampean kalau punya teman namanya Hasan, sampean udah akrab. Sampean kan manggilnya nggak mungkin Hasan, tapi manggilnya San. Kita udah akrab sama Allah. Makanya manggilnya cuma hu, udah nggak Allah lagi. Wah, enak sampean ini. Akrab banget nama Allah. Tapi kok hidup ente masih belangsak aja kayak gitu. Wah, nggak ada hubungannya sama dunia nih. Namanya alasan nih. Alas saja luas. Apalagi tambah hurufnya 2, alasan. Wah, nggak ada habisnya. Alasan. Jadi tarekat itu, torikot ini, kalau Bapak Ibu membaca sejarah, salah satu penyebab runtuhnya khilafah Turki Utsmani, munculnya tarekat pada saat itu. Karena pada saat itu ulama sudah banyak yang memakai tarekat, maka sampai hari ini tersisa itu kan apa?
Seni Turki itu, tarian supi itu. Itu kan dari sana asal usulnya, Pak. Jadi tarekat itu lebih banyak bicara zahir, bicara batin, nggak bicara zahir. Nah, disitulah banyak penyimpangan. Kenapa Islam membentengi ajaran itu, membentengi ya dari ajaran tarekat itu, karena cenderung muncul banyak penyimpangan nanti. Termasuk penyimpangan dalam masalah syariat. Ya. Contoh, ada orang yang nggak menerjemahkan sholat itu bukan lagi sholat seperti yang kita lakukan. Dia mengatakan sholat itu intinya adalah zikir. Zikir itu artinya ingat. Maka ketika azan berkumandang nanti zuhur, Anda cukup diam sesaat, ingat kepada Allah, berarti Anda sudah selesai sholat. Enak enak amat beragama itu gitu. Ngapain capek-capek Nabi Muhammad berjuang 13 tahun di Mekah, di Madinah, sekian tahun, kemudian estafet kepada para sahabat untuk menyampaikan syariat. Kalau hanya selesai Allah. Waduh, ini buat agama baru namanya. Makanya mayoritas ulama menentang tarekat itu. Ya, karena tarekat itu nanti akan identik kepada filsafat. Jadi bermain batin. Nah, dalam Islam itu lahir batin dipadu, itu yang benar. Batin saja nggak benar, lahiriah juga saja nggak benar. Kemana-mana pakai peci putih, tapi nggak sholat, percuma. Ya, kemana-mana hatinya bagus, kayak Najwa Shihab bilang apa? Nggak penting kepala dihelmin, kepala dijilbabi. Yang penting itu hati dijilbabi. Tantang aja Najwa Shihab, sampean naik motor jangan pakai helm. Ditangkap sama polisi, bilang, Pak, tidak penting kepala pakai helm, yang penting hati pakai helm. Wah, bawa ke rumah sakit, operasi, ada helm nggak di situ? Ngawur aja. Jadi lahiriah, batiniah penting, berpadu. Tarekat itu lebih mengedepankan batin. Makanya banyak yang gila kalau nggak kuat. Ada orang yang nyari-nyari Tuhan di bawah meja gitu. Itu keblinger jadinya. Bagaimana menghukumi dia secara lahiriah itu? Sebahagian ulama bahkan mayoritas mengatakan itu sudah sesat. Apalagi tarekat-tarekat yang sudah dicampur dengan mistis. Wah, itu udah luar biasa itu. Udah beda lah antara tarekat sama perdukunan jadinya. Larinya nanti ke ilmu hikmah. Nah, kitabnya bukan lagi Al-Quran tapi mujarobat, Pak. Mujarobat udah main, udah jimat, wapak semuanya. Nanti ketemu orang gila di jalan langsung dihitung sama dia. Ya, itu namanya mazhab El-Togeli dulu zamannya. Merusak pikiran manusia jadinya kan. Dia setiap melihat apapun ditafsirkan, Pak. Melihat kucing nanti hitam, ada belangnya putih dikit. Kalau orang tarekat udah bercampur mistik dia langsung buka kertas. Ada apa ini? Nyari fenomena. Nyari fenomena akhirnya kan merusak pikiran manusia itu sendiri, kemudian menabrak hak-hak Allah yang sifatnya itu gaib. Padahal konsep tauhid kita jelas, Allamul ghuyub huwallah, yang maha mengetahui segala hal yang gaib itu Allah. Nggak ada manusia yang tahu tentang gaib itu. Makanya dukun itu bohong. Kazzabal munajjimuna walau sadaku. Nggak ada ceritanya dukun itu betul, yang ada kebetulan saja. Nggak ada namanya dukun tukang ramal itu benar, kebenaran. Namanya juga meramal, kebetulan pas. Jadi nggak ada, jangan pergi sama dukun. Dukun di Indonesia ini terhormat, disebut orang pinter. Nah, yang sekolah disebut orang apa itu? Nggak normal, namanya paranormal. Keluar dari ajaran Islam yang sudah dibawa oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu mengajarkan keseimbangan antara akidah, syariat, akhlak. Rasulullah kan marah sama sahabat yang sholat terus di masjid. Dimarahi sama Rasulullah. Inna sama'a la tumtiru zahaban wala fiddatan. Yang namanya langit ini nggak bakal pernah menurunkan hujan emas dan perak. Gitu. Kalau mau kaya kerja, jangan pesugihan. Kerja itu sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan ini. Jadi kenapa
ajaran-ajaran seperti tarekat ini menjadi menjadi pengrusak dalam Islam itu, pertama, menabrak sunnatullah dalam kehidupan ini. Yang kedua, merusak akal pikiran manusia yang tidak mampu sampai ke sana. Dan yang ketiga, dia menabrak hak-hak Allah yang sifatnya gaib dalam kehidupan ini. Nah, inilah nanti akan muncul turunan-turunannya wihdatul wujud. Ya, manunggaling ingkaulah Gusti. Siapa Anda? Saya adalah Tuhan. Tuhan itu siapa? Saya. Nah, nanti ada reinkarnasi. Jadi memang tarekat itu dekat ke filsafat. Filsafat itu kalau diteliti secara lebih dalam, itu lebih identik kepada ajaran Hindu kuno, Pak. Jadi ada reinkarnasi dan sebagainya itu. Gitu ya Pak Haji. Kemudian Ustadz mohon dijelaskan bagaimana mendakwahi seseorang yang berkunjung ke tempat-tempat ziarah ke makam wali. Tanya Bu, ini Pak, tanya udah ziarah belum ke kubur orang tuanya? Oh belum, kata. Oh kejauhan. Pakidus say la yu'ti say. Orang yang tidak punya apa-apa tidak akan bisa memberi apa-apa. Orang nggak punya duit, dimintain duit, yang nggak bisa ngasih duit. Orang yang udah mati, nggak punya apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa, dimintain, dia bilang, wah parah, saya aja belum tentu selamat. Mudah-mudahan selamat, illa man rahima rabbuhu. Tetapi logika sederhananya, orang yang sudah tidak mampu melakukan apa-apa, diminta tolongi. Itu sama saja artinya Anda berbisik kepada orang tuli, mubazir, senyum sama orang buta. Nggak kelihatan, nggak ada manfaatnya. Dia nggak lihat kok. Pakidus say la yu'ti say. Nggak usah jauh-jauh ziarah, nggak usah jauh-jauh ziarah mau kemana. Ziarahin aja kuburan orang tuanya itu. Ziarah itu dulu dilarang, kemudian disyariatkan hanya untuk zikrul maut. Jangan macam-macam di atas kuburan. Tempat yang paling kotor di atas dunia ini adalah tong sampah, tempat sampah, kemudian pemakaman. Kotor lah. Bangkai manusia itu bangkai paling bau, Pak. Ya sekali-kali kalau ada nanti bencana alam, ikutlah. Biar tahu, karena manusia itu pemangsa segala-galanya. Tumbuhan iya, daging iya, aspal juga iya. Jadi pakidus say la yu'ti say. Kemudian yang ketiga, menurut Habib Rizik, ketua FPI di YouTube, bahwa Wahabi itu salah karena punya prinsip 3 tauhid. Syiah tidak semua sesat, ada yang tidak sesat. Apakah benar Ustaz? Enggak ada Wahabi di sini, siapa yang bilang Wahabi? Salah, ini fitnah yang selalu digoreng-goreng dari dulu. Wahabi, 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 Wahabi. Kenapa diidentikan kepada Wahabi? Apa orang kalau ditanya sekarang, apa yang Anda maksud tentang Wahabi? Nggak ada yang bisa jawab. Palingan dia jawab, karena ini dulu dibawa oleh Abdul Wahab. Wahab itu kok nama ayahnya. Namanya dia Abdul Muhammad bin Abdul Wahab. Namanya Muhammad. Harusnya yang dikejar orang Muhammadiyah tuh, bukan orang Wahabi. Ya enggak, kayak yang membawa Muhammad bin Abdul Wahab. Wahab itu berarti nama ayahnya tuh. Maka Wahabi itu isu yang dibawa dari dulu. Enggak ada istilah Wahabi-Wahabian itu. Enggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu fitnah. Yang ada adalah kembali kepada Quran Sunnah. Terserah orang mau ngomongin, mau labelin apa. Yang penting kembali kepada Quran Sunnah. Oh itu Wahabi. Iya. Kalau memang kembali kepada Quran Sunnah itu Anda katakan Wahabi. Iya, saya Wahabi. Kenapa? Ada urusannya sama Anda. Loh iya kan? Tapi kan itu fitnah, nggak ada semuanya itu. Adanya gerakan pemurnian akidah. Dari apa? TBC, tahayul, bid'ah, hurafat. Kenapa sih agama ini dibentengi dari tahayul, bid'ah, hurafat ini? Karena ini yang merusak keaslian agama ini. Keaslian agama ini dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Maka sampai hari ini dari sekian ratus agama di atas muka bumi ini, yang asli tinggal satu, Islam. Lah kalau masuk tahayul, bid'ah, hurafat, hancur agama ini.
Ya kita sepakat yuk kita buat ibadah baru yang begini. Ayo semua buat ibadah baru. Sholatnya nanti kalau ruku jangan ke depan, ke belakang. Kayang itu, bukan ruku. Nggak bisa, semua udah ada ketentuannya, udah jelas. Clear, kaifiyahnya, jumlahnya, jelas. Maka nggak usah ditambah-tambah. Nggak usah dimodifikasi, nggak usah dikurangi, nggak usah ditambahi. Sesuatu yang sudah sempurna, kalau ditambah-tambahi jadi jelek Pak. Coba deh. Bapak ngelukis, umpamanya buat pemandangan pegunungan. Udah bagus. Itu diutik-utik. Oh ini belum bagus, dikit lagi. Kolek lagi. Habis, hancur itu lukisannya, nggak bakal Pak. Islam itu sudah sempurna. Jadi nggak usah diutik-utik sampean nanti yang kecapean sendiri. Maka muncullah istilah-istilah biar tekor asal kesohor. Ya, capek kan. Islam itu tidak la yukallifullahu nafsan illa usaha. Munculnya ibadah-ibadah justru membuat berat Anda sendiri. Apa yang kita pahami, apa yang sudah kita mengerti dengan jelas, belum tentu mampu kita laksanakan secara maksimal. Qobliyahnya, ba'diyahnya, qiyamul lailnya, itu aja kita lakukan dengan maksimal. Udah lebih dari cukup. Tidak usah ditambah-tambahi yang lain-lainnya. Karena prinsip agama itu diturunkan untuk mempermudah, bukan mempersulit. Islam itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahin. Mudah Islam itu, tapi jangan dimudah-mudahin. Jadi apa yang dikatakan oleh beliau di YouTube itu memang pernah ada demikian. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk. Semuanya itu manusia proses. Tapi kalau beliau mengatakan Syiah itu tidak semuanya sesat, itu juga tidak tepat. Namanya Syiah itu sudah pasti sesat. Semua memang ada yang dia sebut beberapa ulama menyebut ada Jaidiyah, Islamiyah, Ismailiyah, Fatimiyah dan sebagainya. Sama aja. Sama Pak. Mau namanya sama, minyak sama-sama keriting. Nggak ada yang lurus udah rebonding, minyak nggak ada. Nama aja yang beda. Itu kan hanya jualan saja itu. Intinya kan sama-sama mie juga di situ, bengkok-bengkok juga. Sama, mau dia di Ismailiyah, Fatimiyah, mau apapun namanya, tetap aja bungkusnya Syiah. Ini tetap namanya mie instan. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz sempat menyampaikan Islam itu tidak akan hancur di muka bumi ini, kecuali kalau justru orang-orang Islam itu yang belajar di tempat yang salah. Yang pertanyaan saya sekarang, maka sudah jadi profesor agama, justru mengajak orang-orang pesantren, banyak orang-orang yang nggak ngerti bagaimana kita menyikapi. Jangan disebutin namanya Pak. Dia lagi kena mosi tidak percaya sekarang dari ulama-ulama langitan, ulama-ulama tapal kuda. Tapi karena memang prinsip di dalam ormasnya dia itu tidak ada istilah pergantian di tengah perjalanan. Jadi masih dihormati. Udah terlalu jauh memang. Nah, bagaimana Rasulullah mengabarkan ini sederhana. Maka dalam pandangan agama kita, orang pintar bukan dukun ya. Orang pintar itu adalah bukan orang yang punya gelar seabrek demikian. Maka nanti jamaah semuanya jangan pernah merasa rendah, jangan pernah merasa gugup kalau ada yang di sini ngisi doktor, profesor doktor, nggak ada urusan. Kata Rasulullah sederhana, man izdada ilman lam yazdad huda wa ma yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang berilmu itu sederhana, ilmunya membuat dia semakin dekat kepada Allah. Titik. Mau profesor doktor pun dia, kalau ilmunya justru membuat dia jauh dari Allah, itu namanya jahil murakkab namanya. Bodoh kuadrat. Itu udah bodoh kuadrat. Kalau orang bodoh karena nggak tahu, memang nggak pernah sekolah, wajar. Loh itu bapak itu kok nggak sholat? Ya, karena memang nggak tahu, nggak apa. Ini udah tahu tapi ngelawan. Itu namanya jahil murakkab namanya. Dia tahu mana yang benar, tapi ditabrak terang-terangan. Gitu. Kenapa muncul fenomena demikian itu? Sebenarnya kan hidup ini hanya pengulangan sejarah. At-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah itu akan selalu terulang.
Dulu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, tapi jangan lupa ada juga Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya pasti kader-kadernya juga akan terus bermunculan. Ya kader-kadernya Abu Jahal itu bukan nggak paham Islam, Pak. Abu Lahab itu sangat mengerti tentang Islam. Bahkan lebih paham dibandingkan sahabat-sahabat yang lain mungkin. Tapi maka kerjanya yang musuhin Islam terus. Ya kader Abu Jahal lah. Masa nggak ada temannya Abu Jahal nanti di neraka, kan kasihan. Akan selalu muncullah teman-teman itu. Huwa wa ashabuhu itu. Jadi kita nggak heran. Jadi jangan berpatokan kepada gelar-gelar akademis, karena itu tidak semuanya jadi jaminan. Jaminan keilmuan itu kedekatannya sederhana. Kalau dia ilmunya ada dan ilmunya itu membuat dia semakin dekat kepada Allah, is the best. Mau gelar profesor doktor nggak sholat percuma. Apalagi sampai mengkritik Islam aja terus. Makanya kalau belajar Islam itu ya jangan ke Amerika, jangan ke Kanada. Itu aja udah nggak benar tempat belajarnya. Belajar Islam ya kalau nggak ke Timur Tengah, ya ke Mekah, Madinah, di mana pusat-pusat peradaban Islam. Belajar Islam ke Amerika ya kelar urusannya. Yang ngajar si Yosef. Waduh. Nggak nyambung. Nyebut Allah aja udah nggak jelas. Ngajar tentang Islam. Akhirnya menurut dia Islamnya yang dia pakai. Maka muncullah tafsir-tafsir metodologi mereka. Hermeneutika, metodologi Injil dipakai buat nafsirin Al-Quran. Nah, yang begini-gini inilah kerjaan orang-orang yang menghancurkan Islam ini. Dari dalam. Ya, Muslim tapi kafir itu yang begini. Temannya namanya muntabir, Pak. Munafik tapi berhasil. Yang begini-gini ini sebenarnya ndak usah dilawan debat, ndak usah dilawan diskusi. Karena kita udah kenyang dari situ. Dulu bareng dengan mereka. Jadi udah nggak bisa diadu argumen yang begitu itu percuma. Nyape-nyapein hati, manas-manasin kepala. Yang ingin saya tanyakan 73 golongan dan hanya satu yang masuk surga ya. Nah, dan maksud saya 73 ini berbeda secara akidah atau usulnya atau berbeda secara furuk atau fikihnya gitu Mas saya. Kalau 73-nya itu udah kelar urusannya, Pak. Sekarang malah lebih. Itu hanya tamsil dari Rasulullah. Bukan angka pasti. Tamsil, perumpamaan. Maksudnya artinya berbeda secara akidahnya berarti ya, bukan semuanya. Yang selamatkan kata Rasulullah hanya ahlus sunnah wal jamaah yang disebut dengan ta'ifah mansurah. Yang 73-nya itu udah perbedaan dalam akidah, iya, syariat, iya. Masuk di dalamnya Khawarid, Syiah, Batiniyah, Jahmiyah, Qadariyah, Jabariyah. Sekarang kalau dihitung MUI saja itu yang di fatwa aliran sesat udah 113 di Indonesia ini. Bagaimana dengan jenazah? Jenazah boleh yang memandikan siapa saja, takut kalau salah dalam memandikan jenazah. Kalau laki-laki yang memandikan laki-laki, kalau perempuan yang memandikan perempuan. Kemudian nanti ada ketentuan-ketentuan syariat yang memandikan itu harus mampu menyimpan rahasia. Jangan nyuruh orang yang mandikan itu yang ember. Ya, nanti begitu selesai mandikan nemukan aib, ngobrol di mana-mana dan sebagainya. Jadi harus yang memandikan laki-laki harus laki-laki, yang perempuan harus perempuan. Yang jelas ada aturan-aturan syariat dalam kita menunaikan fardu kifayah. Harus dipercepat, dimakamkan itu jelas. Kemudian tunaikan fardu kifayahnya dengan baik, tidak usah kebanyakan ritual. Apalagi mau azan di dalam kubur, nanti azannya di masjid aja. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang dibuat-buat, didramatisir agama ini, jangan digitukan. Bukan kita benci dengan saudara-saudara kita yang gitu, itu enggak. Tapi ya beragama itu jangan lebay. Maka di dalam agama itu dilarang dua, tafrid dan ifrat. Tafrid itu mengurang-ngurangi, ifrat itu nambah-nambahin. Tak usah lebay lah beragama, azan di dalam kubur. Giliran disuruh azan di masjid enggak mau. Salah. Ini namanya agama yang ketukar ya begitu itu. Azan apa dan sebagainya enggak usah. Yang meninggal itu ya udah, yang sudah wafat ya wafat.
Tinggal bagaimana kita yang masih hidup bisa mengambil ibrah. Ziarah silahkan, hanya sebatas zikrul maut. Ya, perlakukanlah jenazah itu sesuai dengan apa yang sudah disunnahkan oleh Nabi kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah, semangat menuntut ilmunya tetap tinggi, mudah-mudahan berkah dunia dan akhirat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.